Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah salafi yang sesungguhnya, yang disusun oleh Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, dan meneruskan pembahasan pada bab yang kedua sampai pada poin yang ketiga tentang definisi dari nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki beberapa nama yang hakikatnya sama. Diawali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian yang kedua Ahlul Hadis, dan sekarang yang ketiga. Berkata al-muallif hafidhahullah, thalithan, nama Ahlus Sunnah yang ketiga adalah Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Beliau mengatakan wa hadzal ismu yutliquhu katsirun min ahlil ilm. Dan nama ini, sebutan ini dimutlakkan oleh banyak dari para ulama. Wa yuriduna bihi ahlas sunnati wal hadis. Dan mereka memaksudkan dengan nama ini Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis. Qala Ibnu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hatim Ar-Razi berkata, madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in. Madhab kita dan pilihan jalan hidup kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in, wattamassuku bimadhhabi ahlil athar. Perhatikan di sini Ibnu Hatim Ar-Razi menyebut istilah ahlul athar. Jadi mazhab kita, jalan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan berpegang teguh dengan mazhabnya ahlul athar. Misal Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal. Semisal Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ibnu Hatim Ar-Razi memasukkan Imam Ahmad bin Hanbal di antara ulama ahlul athar. Jadi ahlul athar ya ahlus sunnah, sebagaimana telah kita yakini bahwa Imam Ahmad bin Hanbal termasuk di antara imam ahlus sunnah wal jamaah. Namun Imam Ibnu Hatim Ar-Razi menyebutkan bahwa Imam Ahmad termasuk imam ahlil athar.
Jadi penekanan pembahasan kita pada istilah ahlul athar itu disebutkan oleh Ibnu Hatim Ar-Razi sebagai padan kata dari ahlus sunnah. Ya. Dan athar sendiri ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang ma'thur, diriwayatkan. Maksudnya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ahlul athar adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan Ibnu Hatim Ar-Razi juga berkata di tempat lainnya, wa alamatu ahlil bid'ah, dan tanda dari ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar, yaitu mencela ahlil athar. Lagi-lagi beliau menyebut ahlul athar, yang dimaksud ahlu as-sunnah. Jadi ahlus sunnah, ahlul athar itu adalah sinonim, sama. Ahlus sunnah berpegang dengan sunnah, ahlul athar berpegang dengan athar. Dan athar sendiri seperti yang tadi kita sampaikan, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Taib. Kemudian wa alamatuz zanadiqah, dan di antara tanda orang zindiq, ini masih melanjutkan ucapan dari Ibnu Hatim Ar-Razi, dan tanda dari orang zindiq adalah tasmiyatuhum ahlas sunnati hasyawiyatan, menamai ahlu sunnah dengan hasyawiyah. Apa itu hasyawiyah? Hasyawiyah itu adalah golongan yang meriwayatkan hadis tanpa mengetahui maknanya. Jadi mereka menuduh ahlus sunnah itu hanya banyak riwayat saja tapi tidak faham maknanya. Siapa yang faham makna hadis? Mereka, orang-orang zindik. Jadi mereka adalah orang-orang yang faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendak mereka. Jadi mereka tidak mau memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa adanya. Kalau memahami hadis apa adanya, yaitu hasyawiyah. Orang-orang yang cuman faham secara tekstual, tapi tidak faham secara mendalam. Ya. Jadi Nabi SAW mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami oleh hasyawiyah. Siapa hasyawiyah? Ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang hanya memahami hadis secara tekstual, apa adanya. Nah ini tanda orang zindiq. Wa alamatul qadariyati, dan tanda dari qadariyah, tasmiyatuhum ahlal athari mujbiratan atau mujabbiratan. Tanda dari qadariyah adalah menamai ahlus sunnah dengan mujbirah. Apa itu mujbirah? Yaitu kelompok yang meyakini bahwasanya manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Qadariyah, mereka adalah kelompok yang mengingkari takdir. Manusia berusaha sendiri tanpa ada campur tangan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjalani hidup mereka tidak ada pengaruh dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka
menjuluki ahlus sunnah yang mengimani bahwa kita ini terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk itu terjadi atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang Qadariyah menamai ahlus sunnah dengan mujbirah atau mujabbirah, kelompok yang mengimani bahwasanya manusia itu terpaksa di dalam menjalankan kehidupannya. Mereka dipaksa untuk melakukan segala aktivitas kehidupannya. Jadi bukan karena kehendak kita. Kita sholat itu karena Allah yang menggerakkan kita. Termasuk ketika kita jatuh pada perbuatan maksiat, ya itu kita terpaksa. Ini menurut siapa? Qadariyah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Kita tidak yaitu mengimani, kita tidak mengingkari adanya kehendak Allah, dan kita pun juga tidak mengingkari adanya kehendak manusia. Inilah benang merah yang membedakan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Mujbirah itu Jabariyah. Kalau Qadariyah tidak ada kehendak Allah, yang ada kehendak manusia. Manusia mau melakukan apapun karena kehendaknya sendiri. Kalau Jabariyah kebalikannya, ya, manusia tidak punya kehendak. Semua yang menentukan Allah. Semua ini digerakkan oleh Allah. Manusia hanya pasrah, tidak ada kehendak sama sekali. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ya, semua terjadi atas kehendak Allah, meskipun manusia juga memiliki kehendaknya sendiri. Tetapi kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap pertengahan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wa alamatul murji'ah, sedangkan tanda dari murji'ah tasmiyatum ahla sunnati mukhalifatan wa naqsaniyatan. Murji'ah menamai ahlus sunnah dengan kelompok yang menyelisihi dan kelompok yang meyakini iman itu berkurang. Jadi mereka meyakini bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, ya, itu adalah kelompok yang meyakini iman itu bisa berkurang. Karena murji'ah meyakini bahwasanya la yadhurru ma'al imani dzambun. Dosa itu tidak bisa mempengaruhi keimanan, alias iman itu enggak bisa berkurang dan bertambah. Wa alamatur rafidhati, sedangkan tanda dari rafidah atau syiah tasmiyatuhum ahla sunnati nasibatan, menamai ahlus sunnah dengan nawasib, yaitu kelompok yang mengingkari kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi merekalah yang mengagungkan Ali. Ahlus sunnah menegakkan permusuhan terhadap Ali. Maka semua ini adalah fitnah. Ahlus sunnah tidak seperti yang mereka tuduhkan. Nah, poin utamanya pembahasan atau nukilan dari Imam Ibnu Hatim Ar-Razi adalah pada bagian yang pertama tadi, tanda ahli bid'ah mencela ahlul athar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kemudian wa warada dzalika fi kalami katsirin minal a'immati, dan terdapat dalam masalah ini pada kebanyakan ucapan dari para imam, mislu Abi Nasr As-Sijzi wa Ibn Taimiyah wa Safarini wa ghairihim min ahli ilm. Jadi para imam yang disebutkan di sini banyak menyebut tentang ahlul athar. Wa summu bidzalika nisbatan lil athar,
dan mereka dinamai dengan ahlul asar karena dinisbatkan kepada asar. Wa fil istilah, dan menurut istilah, al asaru muradifun lil hadis. Asar sendiri adalah sinonim atau persamaan kata dengan hadis. Meskipun para ulama sebenarnya ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Ya. Karena apa? Ada yang menjadikan asar itu lebih umum. Asar itu lebih umum. Apa artinya? Semua yang ada riwayatnya disebut asar. Disebut asar. Dan ada yang menjadikan asar itu lebih khusus. Apa itu? Asar adalah semua riwayat selain hadis. Kalau hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan sampai pada Rasulullah SAW. Selain Rasulullah maka disebut asar. Jadi sebagai ulama ada yang menyempitkan asar itu hanya riwayat dari sahabat. Jadi kalau kita mengatakan ada asar dari Ibnu Mas'ud misalnya, ketika Ibnu Mas'ud berkata demikian dan demikian, terdapat asar dari Ibnu Abbas, terdapat asar dari Ibnu Umar, ya. Tapi kalau disandarkan kepada Rasulullah SAW maka disebut hadis. Diriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dinisbatkan kepada sahabat, sebagian ulama menyebutnya dengan asar, ya. Ala kulli hal, sebagian pendapat menyebutkan asar sama dengan hadis, hadis sama dengan asar. Wa makna ahlil asar, sedangkan makna ahlul asar kama yaqulu Safarini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Safarini, ay alladzina innama ya'khuduna aqidatahum, itu mereka orang-orang yang mengambil akidah mereka minal ma'suri, dari sesuatu yang ada riwayatnya, anillahi jalla sya'nuhu, baik dari Allah jalla sya'nuhu fi kitabihi, di dalam kitabnya, au fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, au ma sabata wa sahha anis salafis salih, atau apa yang telah tetap dan sahih dari salafus saleh minas sahabatil kirami wat tabi'ina lahum al-fikham, dari kalangan para sahabat yang mulia, para tabi'in yang mengikuti dengan baik, yang mereka memiliki kebesaran. Wa hadza bima'na ahli sunnah fi itlaqi salaf, dan ini semakna dengan ahlu sunnah di dalam memutlakkan istilah salaf. Tayyib. Jadi ini yang tadi sempat kita singgung, di antara para ulama ada yang menjadikan asar itu sesuatu yang lebih umum. Al-Quran termasuk asar. Kenapa? Karena ada riwayatnya. Riwayat Al-Quran. Hadis juga asar karena ada riwayatnya. Ucapan sahabat dan tabi'in juga asar karena ada riwayatnya. Maka Imam As-Safarini berpendapat asar itu lebih umum. Pokoknya segala sesuatu yang diriwayatkan secara sahih, kalau dari Allah Al-Quran, kalau dari Rasulullah hadis, kalau dari para sahabat ya ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Semua ini masuk dalam lingkup asar. Namun sebagian ulama seperti yang tadi saya sampaikan menyempitkan asar hanya riwayat dari sahabat saja, ya. Nah ini perbedaan pendapat yang insya Allah tidak terlalu signifikan. Artinya mereka meskipun berbeda tetapi tetap menganggap asar adalah sesuatu yang memiliki nilai. Karena kalau itu dari Allah Al-Quran, kalau dari sahabat yaitu ucapan mereka, ucapan salafus saleh.
Taib, ini istilah yang ketiga dari Ahlus Sunnah, yaitu Ahlul Athar. Rabi'an, yang keempat, nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Ai an-najiyatu minan nar, yaitu selamat dari api neraka. Haitsu statsnahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan kelompok ini. Lamma dzakaral firaqa, ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat, bahwasanya umat ini berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidatan, kecuali satu golongan. Berarti kalau semua di neraka kecuali satu, maka yang satu golongan inilah yang selamat. Yakni laisat finnar, satu golongan ini tidak berada di neraka. Dan selamat itu bahasa Arabnya adalah najiyah. Jadi al-firqatu an-najiyah, golongan yang selamat. Kemudian qala Syekh Hafidz Hakami fi Ma'arijil Qabul. Al-muallif membawakan ucapan Syekh Hafidz Hakami rahimahullah di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Beliau mengatakan waqad akhbara as-sadiqul masduq, dan sungguh as-sadiq yang jujur, al-masduq dan yang terpercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan annal firqatan najiyata, bahwasanya golongan yang selamat, hum man kana ala misli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu, yaitu mereka yang berada semisal apa-apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Dan Nabi SAW juga dalam satu riwayat ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab dalam satu kesempatan, "Makana alaihi al-yauma wa ashabi." Ya. Apa-apa yang mereka berada di atas petunjukku dan petunjuk sahabatku. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebut dengan al-jamaah. Siapakah mereka yang selamat? Nabi SAW mengatakan al-jamaah. Ya. Taib. Itu nama yang keberapa? 4. Yang kelima, nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah khamisan at-taifah al-mansurah. At-taifah, golongan al-mansurah yang mendapat pertolongan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, kalau ini at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan. Dan perhatikan, al-firqah dan at-taifah itu mau diterjemahkan dengan golongan atau kelompok bebas. Firqatun najiyah apa artinya? Kelompok yang selamat. Boleh enggak? Firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Boleh? Boleh. Taifah al-mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan. Boleh. Firqatun najiyah, golongan yang selamat. Taifah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan. Boleh. Silakan mau diartikan dengan kelompok atau golongan. Mau diartikan semuanya golongan boleh, mau diartikan semuanya kelompok boleh, atau mau diartikan taifah itu kelompok atau taifah itu golongan, kemudian firqah itu kelompok. Wis sakarepmu. Ya. Yang penting jangan salah di dalam menggandengkan. Apa artinya? Jangan kita mengatakan al-firqatul mansurah atau at-taifah an-najiyah. Paham? Bisa dipahami?
Al-firqah itu gandengannya dengan apa? An-najiyah, al-firqatun najiyah. Sedangkan at-taifah gandengannya dengan al-mansurah. Kalau ini jangan dibalik, tolong jangan dibalik. Meskipun secara makna nggak ada masalah. At-taifah sama al-firqah itu sama-sama artinya golongan atau kelompok. Tapi tolong jangan dibalik di dalam menggandengkannya dalam bahasa Arab. Al-firqatu an-najiyah, at-taifah al-mansurah. Kenapa? Demi menjaga orisinalitas nas dari hadis Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menyebutkan apa? Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Ya, akan berpecah belah golongan di dalam umatku ini menjadi 73 firqatan. Nabi tidak mengatakan ta'ifatan. Lalu ketika ditanya siapa yang selamat, baru beliau mengatakan al-jamaah. Ya. Jadi golongan yang selamat pakai dengan istilah al-firqah an-najiyah. Ini demi menjaga teks hadis Nabi SAW. Sedangkan at-taifah al-mansurah, kita baca hadisnya, diriwayatkan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Jadi wahadhi tasmiyah, nama dari taifah mansurah ini diambil dari sabda Nabi SAW dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Akan senantiasa ada ta'ifatun, sekelompok boleh, segolongan boleh, dari umatku ini zahirina, yang mereka tegak di atas kebenaran sampai datang ketentuan Allah dan mereka tetap di atas kebenaran tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansuratan. Jadi satu paket ta'ifah mansurah. Kalau firqah najiyah. Nah, ala kulli hal ta'ifah mansurah itu adalah golongan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap ada di atas kebenaran. Mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu nama yang kelima. Dan yang terakhir, nama yang keenam yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. Bedanya apa? Salafiyah itu nisbah kepada manhaj atau golongan, ya, atau pemikiran, atau dakwah salafiyah, kelompok yang mengikuti salaf. Sedangkan as-salafiyun yaitu orang-orang yang mengikuti salaf, ya. Nisbatan li salaf, nama salafiyah atau salafiyun dinisbatkan kepada salaf. Wassalafu fil lughati, dan salaf secara bahasa jam'u salifin, bentuk jamak dari salif. Jadi salaf itu ternyata bentuk apa? Jamak, ya, bentuk jamak, orang-orang yang terdahulu. Wasalifu al-mutaqaddim, dan salif itu adalah orang yang terdahulu. Kalau salaf berarti orang-orang yang terdahulu. Wassalafu al-jama'atul mutaqaddimun, maka salaf adalah sekelompok jamaah yang terdahulu. Wa minhu qauluhu azza wa jal, dan darinya Allah azza wa jalla berfirman, faj'alnahum salafan
wa mathalan lil akhirin. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-56. Dan kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan sebagai contoh permisalan bagi umat belakangan. Jadi kata salaf disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang maknanya para pendahulu. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kesalahan, meskipun kesalahan ini dimaklumi. Apa itu? Mengatakan ya orang di zaman sekarang dengan salaf. Fulan itu ustadz salaf bukan? Antum kenal sama ustadz fulan? Oh iya, itu ustadz salaf itu. Nah, ini salah. Kenapa? Karena salaf itu sudah lewat. Ya. Kalau mau nyebutkan ustadz salafi, baru betul. Ustadz pengikut generasi salaf. Tapi kalau ustadz salaf itu ya Imam Ahmad, sahabat, tabi'in itu salaf. Tapi kalau ustadz di zaman sekarang yang masih hidup kita katakan dia ustadz salaf, itu salah kaprah. Meskipun ini kadang dimaafkan. Ini pokoknya ngono lah. Pokoknya paham. Ya. Kalau manhaj salaf betul, manhaj metode yang mengikuti salaf. Tapi kalau kita sebutkan fulan itu salaf. Ya. Si fulan itu aktif dia karena dia itu salaf. Ngaji salaf masih betul. Ngaji salaf masih betul. Ngaji mengikuti metodenya salaf betul. Tapi kalau fulan itu ikhwan salaf, fulan itu ustadz salaf, dia itu guru salaf, dia itu pedagang salaf. Nah, ini semua sudah lewat. Ini keliru. Secara bahasa ini keliru. Kalau mau nyebutkan salafi, ya, dia ustadz salafi, fulan itu ikhwan salafi, dia itu guru salafi, dia itu pedagang salafi. Artinya pedagang yang berusaha mengikuti manhaj salaf. Tambahkan nisbah di akhiran salaf menjadi salafi. Kalau akhwat salafiyah, ya, ana mau ta'aruf sama akhwat salaf. Wis mati. Ya. Akhwat salafiyah. Ini bahasa Arab ya. Kalau ikhwan salafi laki-laki, kalau akhwat salafiyah. Nah, seperti itu. Nah, qala al-Baghawi fi tafsirnya, Imam Al-Baghawi berkata di dalam tafsirnya, was-salafu, dan salaf itu man taqaddama minal aba, yaitu siapa yang telah mendahului kita dari kalangan ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, nenek moyang kita. Faja'alnahum mutaqaddimin, maka kita jadikan mereka adalah para pendahulu, liyatta'idha bihimul akhirun, agar diambil pelajaran oleh generasi setelahnya. Ya. Jadi salaf, generasi terdahulu, orang yang telah terdahulu, yang telah meninggalkan kita, mendahului kita. Wa qala Ibnul Athir berkata, salaful insan, salafnya seseorang, man taqaddamahu bil maut. Nah, ini berarti salaf itu bisa dipastikan generasi yang sudah meninggalkan kita, pendahulu kita. Ya, yaitu siapa yang telah mendahului kita dengan kematian, min abaihi wa dzawi qarabatihi, dari ayah-ayahnya dan dari kerabat-kerabatnya. Walihada summiya sadrul awal, karena inilah dinamakan generasi awal, minat tabi'in, dari tabi'in, as-salafus salih, salaf yang saleh, para pendahulu yang saleh. Hadza fil lughah, ini dari segi bahasa. Jadi dari segi bahasa, salaf itu siapa? Para pendahulu kita. Mau ayah kita yang sudah meninggal, nenek moyang kita, sampai pun generasi awal dari umat ini.
Amma fil istilah, adapun salaf menurut istilah syar'i, famal maqsudu bis salafis salih, maka yang dimaksud dengan salafus salih, wa ma manhajuhum fil aqidah, dan apa manhaj mereka di dalam aqidah, wa ma abrazu sifati manhajihim, dan apa sifat yang paling menonjol dari manhaj mereka. Hada ma sana'rifuhu insyaallah fit durusit taliyah. Ini yang akan kita pelajari insyaallah pada pelajaran berikutnya. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat susunan istilah-istilah atau nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh al-muallif hafizahullah, beliau sengaja menempatkan nama lain Ahlus Sunnah adalah Salafiyah atau Salafiyun, karena memang ini akan dibahas di bab berikutnya, di pelajaran berikutnya, sesuai dengan judul kitab kita, Kun Salafiyan alal Jaddah. Ya, kalau yang mau dikupas itu Al-Firqatun Najiyah, mungkin Al-Firqatun Najiyah diletakkan yang paling akhir. Ya. Tetapi di sini yang ingin dikupas adalah Kun Salafiyah, jadilah salaf sejati. Karena ada sebagian golongan yang mengingkari istilah salaf atau salafi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seakan-akan Ahlus Sunnah itu kelompok tertentu, kelompok yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sedangkan salafi itu kelompok sempalan. Jadi salafi itu kelompok sesat, itu kelompok yang baru, yang tidak pernah ada disebutkan oleh para ulama kita. Yang ada itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebagian mengingkari Firqatin Najiyah, Taifah Mansurah, Ahlul Athar. Demikian pula mengingkari istilah salaf. Nah, yang sahih semua nama-nama tadi itu apabila sesuai dengan hakikatnya adalah satu nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan al-maqsudu bis salaf. Yang dimaksud dengan salaf. Qala al-muallif rahimahullah, taqaddama fima madha at-ta'riful lughawi bimakna salaf. Telah berlalu sebelumnya definisi secara bahasa makna salaf, yaitu yang telah mendahului kita. Wa ammal ma'na al-maqsudu bis salafi fil istilah. Adapun makna salaf yang dimaksud dengan salaf dari segi istilah, faqad ikhtulifa fi dzalika ala aqwalin iddatin, maka telah diperselisihkan beberapa pendapat, ahammuha yang paling penting atau pendapat-pendapat yang paling populer ada 4. Yang dimaksud dengan salaf annahumus sahabatu faqat. Sebagian pendapat mengatakan mereka adalah para sahabat. Jadi selain sahabat bukan salaf. Tabi'in bukan salaf, tabi'ut tabi'in bukan salaf. Jadi kalau disebut salaf siapa? Sahabat. Tsaniyan, pendapat yang kedua, annahumus sahabatu wat tabi'un. Mereka adalah para sahabat dan tabi'in. Tabi'ut tabi'in tidak masuk. Pendapat ketiga, annahumus sahabatu wat tabi'una wa tabi'ut tabi'in. Mereka salaf adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan pendapat yang keempat, annas salafa man kana qablal khamsi mi'ati. Salaf itu adalah generasi umat Islam sebelum tahun 500 Hijriah, sebelum abad kelima. Wa yaz'umu ashabu hadzal qaul, dan yang berpegang dengan pendapat ini mengklaim annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha, bahwasanya salaf itu dibatasi oleh zaman
batasan waktu tertentu yang tidak melewatinya. Jadi pokoknya generasi salaf itu hanya sampai pada tahun 500 Hijriah, abad ke-5 Hijriah. Jadi ulama-ulama Islam yang hidup melebihi tahun 500 Hijriah bukan dianggap salaf. Ini pendapat yang keempat. Tsumma innal fikr al-islamiyya tatawwara ba'da dzalika ala yadi rijalihi. Jadi setelah abad kelima, pemikiran Islam ini berkembang oleh para ulama-ulama yang ada di zamannya, dan mereka itu tidak disebut dengan salaf menurut pendapat yang keempat. Fahalit tahdiduz zamaniyyu kafin li tahdidi mafhumis salaf. Maka apakah batasan waktu ini cukup untuk menetapkan yang dipahami dari salaf? Idza qulna bi annal muradifa bis salafi zamaniyan, maka kalau kita maksudkan bahwasanya persamaan dari salaf secara zaman, hum ahlul quruni thalathatil mufaddalah, mereka adalah 3 generasi utama yang diambil dari hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Siapa? Generasi terbaik adalah generasiku, sahabat, kemudian yang datang setelah mereka tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Jadi kalau dipahami salaf itu hanya terbatas pada 3 generasi awal, istinasan bil ahaditsil waridati fi ta'yinil qurunil mufaddalah, yang diambil dari hadis yang terdapat di dalam penentuan generasi yang memiliki keutamaan, fahal na'tabiru kullaman asya fi hadhil quruni salafan yuqtada bih, maka apakah kita menganggap setiap yang hidup pada 3 generasi ini adalah seorang salaf yang kita teladani? Jadi kalau salaf menurut istilah semua yang hidup di zaman 3 generasi utama. Apakah ini dibenarkan? La syakka anna dzalika ghairu sahih. Tidak diragukan ini tidak benar. Wa annal ijabata ala hadha tasaul hiya nafyu. Dan jawaban atas pertanyaan ini adalah penafian. Faqad kharajat katsirun minal firaqi wat tawaifi fi hadhil fatrati zamaniyah. Kenapa? Karena telah muncul kebanyakan dari kelompok-kelompok, dari golongan-golongan pada 3 masa ini, atau pada masa yang 3 ini. Syiah, mereka muncul di generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan generasi awal sahabat. Demikianlah Khawarij, Mu'tazilah. Kalau salaf itu yang kita dianjurkan untuk meneladaninya, pokoknya siapapun yang hidup di 3 generasi awal atau hidup sebelum 500 Masehi, maka di situ banyak tokoh-tokoh menyimpang. Apakah mereka salaf menurut istilah? Maka tidak diragukan lagi, ini tidak tepat. Falaysa sabqur zamaniyyu kafiyan fi ta'yini salaf. Maka orang yang terlebih dahulu hidup, ya, atau zaman terdahulu, orang yang hidup di zaman terdahulu tidak cukup untuk membatasi dia adalah salaf. Bal labudda an yudhafa ila hadha sabqiz zamani muwafaqatar ra'yi lil kitabi was sunnah. Maka harus ditambahkan ke keberadaan seseorang ada di zaman terdahulu, di zaman generasi terbaik, itu harus sesuai pemikirannya dengan kitab dan sunnah. Faman khalafa ra'yuhu al-kitab wa sunnah
falaysa bisalafi. Maka siapapun yang pemikirannya menyelisihi kitab dan sunnah, dia bukan salaf. Wa in asya baina dhahranai as-sahabati wat tabi'in. Meskipun dia hidup di tengah-tengah para sahabat dan para tabi'in. Jadi salaf, sekali lagi menurut istilah, mereka-mereka yang hidup di 3 generasi awal yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang mengikuti pemahaman atau mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau ada tokoh di generasi awal umat Islam yang menyimpang dari pemahaman sahabat, maka bisa dipastikan dia bukan salaf secara istilah. Kalau secara bahasa, salaf. Karena salaf itu pokoknya siapapun orang yang telah mendahului kita. Tokoh-tokoh menyimpang yang mereka sudah mati, semoga Allah mengampuni mereka, adalah pendahulu kita. Apakah dia salaf? Secara bahasa, iya, dia salaf. Tapi apakah dia salaf secara istilah yang kita dianjurkan untuk meneladaninya? Maka jawabannya bukan. Ya. Maka dari itu, istilah salaf ini identik dengan sifat saleh, salafus saleh, salaf yang saleh, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Idzan fawujudu syakhsin ma fi hadzal zaman la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala madhhabis salaf. Maka keberadaan seseorang di zaman tertentu tidak cukup untuk dihukumi bahwasanya dia berada di atas mazhab salaf malam yakun muwafiqan lil kitab was sunnah, selama dia tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, fi aqwalihi wa af'alihi, pada ucapan dan pada perbuatannya, wa muttabi'an la mubtadi'an, dan dia ittiba, tidak berbuat bid'ah. Lidzalika, karena inilah, fa inna katsiran minal ulama, sesungguhnya kebanyakan para ulama, yuqayyidu hadzal mustalaha inda istimalihi fayaqul as-salafus salih. Para ulama mengikat istilah salaf ini ketika dibawakan, ketika dipergunakan dengan ucapan as-salafus salih. Jadi ingat, kalau kita tidak menyematkan as-salafus salih di dalam ucapan salaf, maka wajib kita pahami yang dimaksud salaf itu ya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi nggak ada masalah kalau kita menyebutkan salaf saja, asalkan yang dipahami salaf yang betul, salaf yang benar. Tapi kalau mau aman dan mau lebih sempurna, kita ucapkan as-salafu as-salih. Qala al-Imam as-Safarini, Imam as-Safarini berkata, al-muradu bi madhhabi salafi, yang dimaksud dengan madhab salaf, maka na alaihi sahabatul kiram, yaitu apa-apa yang mengikuti para sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridai mereka, wa ayanut tabi'ina lahum bi ihsan, dan tokoh-tokoh para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, wa atba'uhum, dan para pengikut mereka yaitu tabi'ut tabi'in, wa a'immatud din, dan para imam agama, mimman syuhida lahu bil imamah, yang dipersaksikan oleh umat keimamannya, wa urifa idhamu sya'nihi fid din, dan dikenal keagungan kedudukannya dalam masalah agama, wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salaf, dan juga manusia mengambil ucapan mereka generasi demi generasi, duna man rumiya bi bid'atin aw syuhira bi laqabin ghairi murdin, bukan tokoh yang dituduh sebagai pelaku bid'ah
atau tokoh yang dikenal dengan julukan yang tidak diridhoi, misalul khawarij, seperti khawarij. Khawarij muncul di zaman salaf, tapi dia tidak disebut sebagai salaf. Karena apa? Kelompok ini memiliki julukan yang tidak diridhoi, keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin. Warrawafid, yaitu Rafidhah, Syiah, wal Qadariyah, wal Murji'ah, wal Jabariyah, wal Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Karramiyah, wa nahwi dzalik, wa nahwiha haula. Ya. Jadi Imam As-Safari ini ya menyebutkan yang dimaksud dengan salaf yaitu mereka yang mengikuti para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'un, demikian pula para imam setelahnya. Jadi Imam As-Safari tidak membatasi hanya 3 generasi awal. Ya. Tetapi siapapun yang mengikuti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari kalangan para imam, kita ambil contoh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, maka termasuk salaf. Menurut apa? Imam As-Safari ini. Adapun mereka yang hidup di tengah-tengah salaf, memiliki pemikiran yang menyimpang dan mereka dikenal dengan julukan-julukan yang tidak diridhoi, maka mereka bukan salaf. Meskipun mereka hidup lebih dahulu daripada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad salaf. Ya, sedangkan Khawarij bukan salaf. Wallahu alam bissawab. Taib, sudah masuk waktu Isya, bisa azan terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan penjelasan dari al-mu'allif hafidhahullah tentang penukilan dari Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif hafidhahullah, faqad ihtaraza hadzal imam. Maka Imam As-Safarini ini betul-betul berhati-hati
faqayyada salafa, maka mengikat istilah salaf alladzi yuqtada bihi, yang bisa diteladani, bi an yakuna mimman syuhida lahu bil imamah, bahwasanya beliau benar-benar dipersaksikan keimamannya, walam yurma bi bid'atin, dan tidak dituduh sebagai pelaku bid'ah. Falaisa kullu salafin yuqtada bih, maka tidak setiap salaf dari segi bahasa, tidak setiap pendahulu kita itu bisa diteladani. Bi an yakuna wa inna ma takunul qudwatu wal uswatu, dan sesungguhnya peneladanan bi ulaika salafil akhyar itu hanya ditujukan kepada para salaf, orang-orang yang baik, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat. Kalau sahabat bisa dipastikan semuanya salaf. Kenapa? Karena tidak ada sahabat yang menyimpang. Perhatikan, bukan berarti tidak ada sahabat yang berbuat maksiat. Ya, setiap manusia pernah berbuat salah, pernah berdosa, sampai pun para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi penyimpangan dalam masalah agama tidak ada pada sahabat. Makanya para ulama kita menyebutkan, kalau sudah disebut sahabat tidak perlu kita tanya bagaimana kualitas agamanya. Ya, li'annahum udul, karena mereka recommended. Mereka semua orang-orang yang thiqah. Tapi kalau sudah tabi'in, nah siapa dulu nih? Ya, kalau tabi'in, mereka orang-orang yang dikenal baik agamanya baru diterima. Ya, tapi kalau ada di generasi tabi'in menyimpang, maka mereka bukan termasuk salafus saleh. Nah, jadi salaf itu harus dipersaksikan keimamannya, tidak dituduh dengan pelaku bid'ah. Jadi para sahabat Rasulullah SAW, wa aimatut tabi'in wa tabi'ihim, termasuk imam-imam tabi'in dan tabi'ut tabi'in, alladzina syuhida lahum bil khairiyah, yang dipersaksikan kebaikannya, walladzina urifa tamassukuhum bis sunnati wal imamati fiha, yang juga dikenal sebagai orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan dijadikan sebagai seorang imam. Tidak ada keraguan Imam Malik termasuk salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang dikenal dengan imam yang empat. Maka mereka itu dipersaksikan keimamannya dan dikenal berpegang teguh dengan sunnahnya. Wajtinabul bid'ati, atau wajtinabil bid'ati, dan menjauhi kebid'ahan, wa tahdziri minha, dan memperingatkan darinya. Waqad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtifa'a atharihim, dan meneladani mengikuti jejak langkah mereka, wasuluki manhajihim, dan menempuh manhaj mereka. Faqal azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, wattabi sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dan tentu saja orang-orang yang kembali kepada Allah, yang paling utama mereka adalah para salafu as-saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa salaf menurut istilah mereka adalah para pendahulu kita yang saleh. Kalau dari kalangan
zaman, maka 3 generasi utama yang soleh ya. Kalau sahabat semuanya soleh, tabi'in yang soleh, tabi'ut tabi'in yang soleh. Setelah itu tidak semua orang, setelah zaman tabi'in, tidak semua orang dianggap sebagai salaf. Hanya para imam-imam saja yang dikenal keimamannya disebut sebagai salaf. Ya. Nah, ini sekali lagi menjelaskan kepada kita siapakah salaf yang bisa kita teladani menurut istilah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala, masih menjelaskan tentang as-salaf, menukil penjelasan Imam Ibnul Qayyim. Demikian pula penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.